Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sheila Kusuma Aryani. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai audit manajemen fungsi pemasaran. Poin yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu lanjut next video. Yang pertama, apa sih pengertian dan tujuan audit manajemen fungsi pemasaran? Audit pemasaran adalah suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan strategi, dan aktivitas perusahaan atau suatu unit bisnis. Tujuannya untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Yaitu lingkup audit manajemen fungsi pemasaran. Lingkup audit manajemen fungsi pemasaran itu bagaimana sih? Nah, saya akan menjelaskan ada 4 poin penting dalam lingkup audit manajemen fungsi pemasaran, yaitu yang pertama, strategi peluang pasar, sasaran pasar, bauran pemasaran, upaya pemasaran. Poin yang pertama yaitu strategi peluang pasar. Ketika perusahaan menganalisis pasar mana yang akan dipilih untuk dimasuki, perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan atau permintaan yang ada, kemudian kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Dari identifikasi tersebut akan dapat diketahui bahwa terdapat ketidakseimbangan yang terjadi antara kebutuhan lengkap dengan karakteristik dan perilaku serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sasaran pasar. Proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Kemudian yang ketiga, bauran pemasaran. Seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar. Di dalam pasar sasaran. Kemudian yang keempat, upaya pemasaran. Pengelolaan upaya tersebut ada 4 poin. Yaitu analisis pemasaran dapat membantu proses dalam merumuskan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitifnya atau keunggulan bersaingnya. Kemudian perencanaan pemasaran menentukan terlebih dahulu berbagai program atau aktivitas pemasaran yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian implementasi pemasaran menjadikan suatu rencana ke dalam berbagai program atau aktivitas yang secara efektif menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian, pengendalian pemasaran merupakan proses pengukuran dan pengevaluasian dari hasil strategi dan rencana pemasaran serta pengambilan keputusan atau tindakan yang korektif. Apa sih manfaat dari audit manajemen fungsi pemasaran? Manfaat audit manajemen fungsi pemasaran, yaitu hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran pada suatu perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan atau terrealisasi. Ruang lingkup audit manajemen fungsi pemasaran itu meliputi apa aja sih? Ruang lingkup audit manajemen fungsi pemasaran itu meliputi 6 ini. Yang pertama yaitu audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Kemudian yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasian. Yang ketiga yaitu audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidaknya untuk digunakan pengerjaan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran.
Kemudian yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Kemudian yang terakhir, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Seperti apa sih informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit? Nah, yaitu berupa yang pertama yaitu ada tidaknya strategi dasar dalam pemasaran, yang kedua yaitu tepat tidaknya strategi pemasaran, yang ketiga seimbang tidaknya pengarahan dana dan kemampuan perusahaan dalam mencapai hasil yang diharapkan, yang keempat alokasi sarana, dana dan daya menggunakan pendekatan sama rata ataukah menggunakan pendekatan bervariasi, bergantung pada segmen pasar, wilayah geografis yang dicakup, dan jenis produk yang dipasarkan. Yang terakhir, dalam strategi pemasaran, apakah tercermin pendekatan gabungan, meliputi mutu produk, layanan purna jual, motivasi tenaga jual, tenaga penjual, promosi dan iklan, fasilitas kredit, dan saluran distribusi. Dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, amin. Bila ada salahnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang